Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing injil menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan majelis dalam rangka untuk menuntut ilmu, menambah pangertosan babagan agama Islam. Supados menapa Bapak Ibu, supados kula panjenengan sami senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang akan membimbing perjalanan hidup kita. Hidayah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun juga kehidupan akhirat. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, kebutuhan kita akan hidayah melebihi daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Kita nggak makan dan minum kita bisa mati, tapi kalau kita nggak dapat hidayah, kita sudah mati sebelum kita mati. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kelenggahan kados mekaten kita namung sederhana. Kita namung lungguh lenggah wonten kursi wonten lesehan, diniatkan ibadah kepada Allah, menambah ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki atau muslim perempuan. Insyaallah Bapak Ibu, lelah kula panjenengan sami, mungkin enten sing pegel-pegel, enten sing boyoken, mungkin enten sing sikile grindingan. Kita ikut lugu setengah jam, sak jam, tapi mungkin wonten sing kula panjenengan sami gadahi keluhan-keluhan. Insyaallah Bapak Ibu, keluhan kula panjenengan sami dalam rangka menuntut ilmu nanti akan menjadi saksi di yaumul hisab sebagai pemberat timbangan kita di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasul kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah memberikan teladan uswatun hasanah, contoh yang baik kepada kita semua. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga beliau, para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, cucu-cucunya Nabi, para sahabat-sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ibu bapak rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah tanggal 12 Dzulqa'dah Bapak Ibu. Sudah tertinggal kita Ramadannya, Syawalnya, sekarang sudah Dzulqa'dah tanggal 12. Hitungannya menuju 10 Dzulhijjah itu tidak sampai 1 bulan saja. Para jemaah haji sudah mulai berangkat. Ada jemaah haji yang riang gembira setelah 2 tahun pandemi, ternyata kemudian tahun ini bisa berangkat. Kemarin kalau mendengar berita di radio Bapak Ibu, ada 10 jemaah haji dipulangkan dari asrama Dono Hudan. Sudah berangkat, sudah bawa koper, sudah pamitan, sudah naik bis sampai di Dono Hudan beberapa hari, dipantau kesehatannya. 10 jemaah haji disuruh pulang, dipulangkan, diantar pulang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata dari antara sekian jamaah haji itu 10 orang ini menderita penyakit. Ada yang kena diabetesnya agak parah, ada yang kena stroke, dan ada pula yang hamil. Karena tahun ini Bapak Ibu, jamaah haji kita kemungkinan hajinya agak berat. Karena menurut cuaca BMKG di Saudi, untuk musim haji tahun ini cuacanya bisa sampai 50 derajat Celcius Bapak Ibu. Okay. Kalau tengweru dengan 36 derajat Celcius, wiping semua orang kaben, semua era karuan, malahnya sing ngomong rokoknya bocor, nah aku bilang balik, ini 50 Bapak Ibu, 50. Nanti
kita wukuf teng Arafah ini yang paling berat. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah sing rada gemesi meleh napa teng Surabaya niku enten jamaah haji. Yuswane pinten? 65 tahun lebih 1 hari niku mboten sida berangkat. Nggih, soalé keluwihan sedina Bapak Ibu. Nggih. Sing oleh makan itu sing umure 65 pas, tidak boleh lebih sedikit pun. Kurang sedino ya tetap ora oleh. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi panjenengan sedaya kula panjenengan sami kawruh wonten ngaosan menika jeng ben diberi rezeki saged muga haji Bapak Ibu. Amin. Kita bisa nampak kali kilas apa yang telah diberikan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang untuk urusan Idul Adha, Yaumun Nahr, menyembelih kurban, itu kita diminta untuk memberikan penyembelihan terbaik Bapak Ibu. Sebelum darah dari hewan kurban ini menetes di atas tanah, maka pahalanya sudah sampai ke Allah. Bulu-bulunya, kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, awal itu koper gitu bulu barang. Okay? Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, sampai bulu-bulu domba dan sapi yang kita korbankan itu kelak akan menjadi kendaraan kita menuju surga. Apabila Bapak Ibu kadang-kadang korban mereka bukan karena seseorang itu nggak punya duit, bukan karena seseorang nggak punya tabungan, bukan karena seseorang yang canggih ngomong nggak punya cuan, tapi kadang-kadang korban itu masalahnya apa? Hatinya tekan apa? Lenter ya Bapak Ibu, wong jane ya pas-pasan duit ya soalnya kalau seseorang mangke Senin Kamis, tapi goro-goro lewat ngarep dealer motor, anake sakniki mlebu SMA, jaluk tukoke motor anyar, kok Pak tukoke enek Pak. Enek regane larang le, 6.000 7.000. Lah tulisannya lho Pak, uang muka cukup 3 juta saja. Nanti setiap bulan 1.250.000. Lah ibu ini gue ramen bawa karo anake. Wis kok anake seneng sekolah semangat. Iso sak iso seprapat engko tak golek-golek nih. Wah, semangat golek-golek nih. Biar angsuran pertama enggak ada masalah, kedua enggak ada masalah, ketiga rodok mumet sithik, keempat mumet ora karu-karuan. Untuk urusan dunia Bapak Ibu, kalau panjenengan sami rela kredit, rela utang, bapak-bapak sakniki pangkatnya muda, biyen guru biasa, sakniki dadi kepala sekolah. Kepala sekolah jagung numpak mobil elek dhewe. Akhirnya ra trimo, istrine ngomong Pak, kowe mau ora krasa. Krasa piye? Emol sak lapangan parkir mobile apik-apik ginyis-ginyis anyar gris 2020, 2021, 2022. Lah kok mobilmu 1999. Tua dhewe Pak. Di parkir paling ya dhewe ora kepengin to Pak ganti mobil. Gen luwih anyar luwih enom. Akhirnya bapak ibu layu-layu, wis mobil awake dhewe wong muka wae, engko pendasasi awake dhewe kirim ning BRI, kirim ning bank 3 juta pendasasi. Untuk mobil yang bagus, yang pintunya buka sendiri, yang AC-nya nyes-nyes rakal-karuan, sing kursine empuk, boten enten noda sama sekali, wangi luar biasa, kula panjenengan sami berani. Tenor 5 tahun, tenor 7 tahun, langsung 7 tahun pendasasi 4 juta 5 juta. Bismillah dilakoni. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada enggak di antara kita yang hari ini mungkin dikasih Allah Subhanahu Wa Taala uang pas-pasan, duit sosok nyekel sosok orang, ketoke itu duit 150.000 pendak minggu, tapi ratakan gede-gede. Ketika wonten itu hak mesti jawabannya kalau takmir masjid Pak tahun ini kuat dari biyen. Nanti ini jawabannya nggih wonten niku gede tahun ini tetap podo, nggih. Padahal ulama itu membolehkan. Kalau seandainya kita mampu dengan ukuran-ukuran kita, hitungan-hitungan kita, insya Allah sapi, aku melu Pak, 3 juta, iuran sapi 7 orang, 3 juta dengan bagi 12 Bu.
nanti ketemunya cuma sedikit, sebelum Idul Adha tahun depan insya Allah sampai lunas. Bismillah, man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah yang mudahkan. Wong ini tinggal ibadah, bukan untuk apa-apa. Kalau kita belikan motor 3 juta itu dapat apa Pak? Motor utuk-utuk, motor biasa, paling tinggalkan sawah, si kira-kira ada sedangkan polisi, ya. Sedangkan P10 lagi muni, bus ini disik-isik lagi, iso muni. Tapi 3 juta ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita niatkan bismillah untuk beribadah kepada Allah, berubah menjadi hewan-hewan kurban yang akan menjadi kendaraan kita menuju jannah. Makanya Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin tidak ada niat untuk kurban, setelah pengajian ini bismillahirrahmanirrahim saya niat kurban, masih ada waktu 1 bulan kurang, saya akan usahakan yang terbaik, minta kepada Allah untuk dimudahkan. Ya Allah, hari ini lancar ya Allah, ya Allah, hari ini berkah ya Allah, ya Allah, hari ini laris ya Allah. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Lu Bapak Ibu nopo kula panjenengan sami boten izin. Kali satu kali mbah-mbah nglumpukke duit, profesine pemulung, pendak dino dicelengi duwite 1000, 2000, 5000, 10.000, sithik-sithik dilumpukke, akhirnya tegen bakul wedhus nggawa tabungan sak kresek untuk beli kambing senilai 2 juta atau 3 juta rupiah. Setahun Bapak Ibu mengumpulkan itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kula panjenengan sami kedah napa jujur karo awake dhewe. HP-ne wae apik-apik, nggo foto-foto, tuku data yo wani, tuku mobil motor nggih wani, tumbas sawah nggih oke, tumbas omah nggih oke, tapi kira-kira nek korban mesti milih wedhus sing kuru dhewe. Nggih. Padi sing paling murah tinggal di pojokan ya. Wedhus betina sak itu 300 yusu ora apa-apa korban ya kan? Korban. Apabila Bapak Ibu rahimakumullah, kesan kalau panjenengan sami menika boten dangu wonten batasan usia Bapak Ibu. Maka gunakanlah usia kita ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan yang terbaik. Kalau Nabi Ibrahim saja dengan kecintaan beliau luar biasa menyembelih anaknya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, sampai bola-balik mimpi. Kemudian anaknya ini sampai bertanya kepada ayahnya, apa yang kau pikirkan wahai ayahku? Kenapa engkau terlihat murung? Kenapa engkau terlihat banyak pikiran? Sesungguhnya beberapa kali ini aku mimpi mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam saja dengan kecintaannya kepada Allah akhirnya tulus beribadah Bapak Ibu, menyembelih Nabi Ismail, kemudian diganti dengan kibas yang sangat besar, wedhus gembel yang sangat besar. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, momentum pagi hari ini semoga menggerakkan hati kula panjenengan sami. Ada orang sing direwangi nyelengi nabung sekedik demi sekedik untuk korban. Ada orang yang direwangi menahan keinginan. Ibu-ibu sing biasanya belanja online, ketemu ora tau ning mall tapi pendadine tukang paket iku moro, nggih. Tuku tas, tuku ember, tuku lading. Wong-wong saat ini internet yo pintar tenan dodolane ya. Dalam rangka menyambut Idul Adha, apakah sudah punya pisau? Ya, dapatkan pisau dengan harga menarik. Hari ini 150, besok pagi 200.000. Ya, sopo sing ora kepengin sesuk 100, saiki 150. Akhirnya gaske transfer, kirim, datang di rumah. Bahkan saat ini marketplace itu sing wani ngutangi Pak, dengan istilah pay later. Bayar soben, jadi barangnya teko, awalnya dhewe bayar iso sasi. Makanya orang itu sebenarnya nggak butuh, tapi akhirnya dibuat butuh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, monggo diniati supados Idul Adha tahun ini kita bisa mendapatkan korban terbaik. Karena apa? Ini sedang ada musibah melanda negeri ini dengan adanya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Akhirnya terjadi lonjakan harga. Saya dengar di berita radio di Jakarta itu harga sapi yang awalnya cuma 20 juta sekarang naik 7 juta rupiah per ekornya. Mudah-mudahan tahun baru dengan kenaikan. Pramila yang panjenengan takbir segera kumpulkan jamaah, siapa yang mau ikut segera beli mumpung harganya belum
naik. Kalau nanti sudah naik, awalnya juga sebagai takmir pengelola kebingungan karena mungkin mencari sapi dari luar nggak bisa masuk ke Sukoharjo, sapi yang Sukoharjo nggak bisa masuk ke luar. Makanya kemarin kita anggota DPR itu laras pak logikanya. Pemerintah harus bisa mengusut siapa kira-kira orang yang mengizinkan impor sapi berpenyakit. Karena PMK ini datangnya dari sapi-sapi luar negeri dimasukkan ke Indonesia. Akhirnya menulari sapi-sapi yang ada di Indonesia sampai membuat peternak itu kebingungan. Tapi kalau peternak-peternak insya Allah pun biasa mengurusi penyakit itu, enten sing DKI propolis, enten sing DKI dekolgen, enten sing DKI obat-obat menungso, alhamdulillah sembuh. Tapi nggih enten sing kejadian sapi ini awan itu terus ngadeg seger sore itu pun boten-boten pun meninggal gara-gara penyakit PMK. Oleh karena itu Ibu Bapak rahimahumullah, kita mohon kepada Allah pertolongan agar kemudian kita dimudahkan dalam beramal soleh di yaumul akhir. Bapak Ibu rahimahumullah, pengawasan wonten ing injil menika, saya akan menyampaikan satu persoalan penting di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasaitul Ibad. Beliau menyebutkan ada 4 tanda, ada 4 gejala, ada 4 ciri-ciri orang yang celaka. Kenapa kok ini penting untuk disampaikan supaya sekolah pendidikan kami bisa menghindari agar kita tidak termasuk pribadi yang celaka. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitabnya, pertama, napa Bapak Ibu tandane wong ingkang celaka, cilaka inggih menika nomor setunggal, melupakan dosa-dosa yang dia kerjakan. Seolah-olah dia menganggap remeh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya Mbak Ibu menjadi dados tiyang ingkang sembrono terhadap dosa dan kesalahan. Makanya orang mukmin itu Bapak Ibu melihat dosa itu seperti melihat gunung yang banyak batunya, yang sawayah-wayah bisa longsor, bisa mengenai dirinya. Tapi menawi yang fasik, orang-orang yang rusak, orang-orang yang meremehkan dosa, itu seperti orang-orang yang melihat dosa itu seperti melihat laler, yang tidak akan bisa mendatangkan madharat dan mendatangkan manfaat sama sekali. Dengan dah soto Pak, teng warung, lawe enak-enak, enten tempe tahu, enten paru, enten macam-macam, kikil segala macam, enten lalor, cici luru, enten lalor. Kira-kira jenengan enten lalor mabur tengene jenengan, ngarepe jenengan bu nembe dahar soto, enek lalere, kira-kira jenengan melayu atau biasa kemawon? Biasa wae umpul lalor, nggak masalah, Kenapa? Dia tidak menganggap lalat ini mendatangkan bahaya. Enten nek jenengan nembe makan soto, terus tiba-tiba teng meja juga enten ulo. Wah, mesti mlayu. Jegirat kabeh soto ora ditekke soalnya enten ulo jiblok saka talang. Pramila menawi gur nonton laler, kula panjenengan sami boten enten sing wedi karo laler. Itulah gambaran yang disampaikan Nabi. Orang beriman itu kalau lihat dosa kayak dia melihat gunung yang mau rubuh. Waktu-waktu ingkang akan longsor. Tetapi kalau orang fasik, orang yang suka meremehkan dosa, melihat dosa itu seperti melihat lalat, sesuatu yang tidak akan membuat dia bermasalah sama sekali. Tapi kalau Bapak Ibu yang ingkang celaka itu adalah orang-orang yang sembrono dalam berbuat dosa dan kesalahan. Misalnya kita melakukan dosa, terus nanti kalau kita gur dosa cilik, Allah gur dosa cilik, misalnya dileke kae anake ibu boleh mbok jenengan niku ampun ngrasani wong liya senengane ngrasani, anggap koncone teko mesti dicak rasa-rasa. Loh, budaya kita itu bukan Valentine, budaya kita itu rasan, ya. Kemudian bapak ketika Allah gur ngrasani engko nek Idul Fitri insyaallah diampuni Gusti Allah, seperti bayi yang mau lahir. Maka salah satu tanda Bapak Ibu celakanya seorang hamba adalah manakala dia melihat dosa itu seperti sesuatu yang tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Ponate dolimi diam, pernah mendolimi orang lain, pernah berbuat aniaya di masa mudanya,
Mungkin awake dhewe nggih Pak nggih, zaman nom-nomane termasuk nom-noman ingkang nakal, gonta-ganti pacar, setiap tikungan ada, Meru enten, Wonogiri enten, Sukarjo enten, Klaten enten, Sragen enten, sampai bangga cinta karo putune Mbah Mun biyen le, entek-enteke wong wedok kempian. Nggih. Engkono patah hati, patah hati, patah hati. Namanya Bapak Ibu, orang berbuat dosa itu jangan sampai kita melupakan dosa-dosa kita. Kenapa? Agar kita senantiasa butuh ampunan dari Rohnya. Agar kita senantiasa merasa mawas diri. Aku ini umure wis akeh, dosane ya wis akeh. Pramila kula panjenengan sami betahaken ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun menawi tiyang menika kepingin beruntung, kepingin dados tiyang ingkang bahagia, maka sering-seringlah mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Mungkin ibu-ibu riyen saderenge kenal ngaji, saderenge sepuh, mungkin dados primadona teng kampung, menjadi bunga desa, rambutnya wireng ketel, nggih, kena angin mabur-mabur tumone, nggih. Kemudian pakaiannya digawe buka awak, kabeh dong ngelem, mbak, kowe paling ayu dhewe sak kampung lho. Soalnya sak kampung itu lanang kabeh. Nggih. Saking senengnya terus apa? Sering berdandan, sering memakai pakaian-pakaian buka awak, nggih. Bupati buka paha tinggi-tinggi, nggih. Akhirnya suka pakai rok mini sendiri. Itu dosa, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika kita mengingat-ingat masa muda kita yang penuh gelimang dengan dosa dan kesalahan, saatnya kita di usia senja seperti ini meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Mungkin total buah ngapusi timbangannya orang anget tapi ngakune anget. Total buah digawe pasel sing dhuwur apik-apik, sing jero bosok. Akhirnya ora suwe kukut gara-gara dititeni kalih pelanggane maksud tukule bodine karo parcel dhuwure apik jerone ora tok, nggih. Pun boten sah tumbasan mriku. Pramila Bapak Ibu, tanda yang pertama orang yang celaka adalah orang yang sembrono dalam berdosa. Membuat dosa itu sesuatu yang ringan seperti kapas saja, seperti tidak bahaya. Makanya hari ini salah satu galing tondo ayat zaman itu apa? Orang berbuat dosa secara terang-terangan Bapak Ibu. Okay? Makanya sekarang ada salah satu penyakit yang sangat mengancam. Tidak cuma masuk di perkotaan, tapi sudah masuk di pedesaan. Ini menika LGBT. Okay? Suka sama sejenis. Dan Gresik jadi ini malah ora trimo sejenis. Enten wong lanang nikahi wedhus. Okay? Wedhus dinikahi ya Allah. Apa ya serane perawan janda, sampai wedhus ini. Dan itu saya terima nikahnya wedhus dengan mahar seperangkat dami dan isi-isinya. Apabila terus didakwahi, didakwahi akhirnya piyambakipun tobat, tobat mlebu Islam nangis gara-gara perilaku menyimpangnya tadi. Makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, jadilah kula panjenengan sami orang-orang yang betul-betul khawatir dengan dosa-dosa kita, khawatir dengan kesalahan-kesalahan kita, dan senantiasa mohon kepada Allah ampunan agar dosa kita diampuni. Yang kedua Bapak Ibu, tanda orang celaka menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini menika orang yang senantiasa mengingat-ingat. Nek wau malah kelalen, nek sakniki malah dieling-eling terus, ngeling-eling babakan apa? Ngeling-eling babakan kesayangan-kesayangan yang dilakukan. Nek masalah dosa dilaleke, tapi masalah pahala kebaikan dieling-eling. Padhe jangan ngerti ora gedung mama diwerubuine nang kowe. Enek pesantren piro tinggine ya. Sing nyumbang sapa? Lah sapa Pak De? Waktu ya. Biyen sing nyumbang waktu. Jenengan nyumbang pinten? 1.000. Nggih. 1.000 dieling-eling terus, nggih. Kowe ngerti ora sing pertama kali korban ning desa iki sapa? Ya, sinten? Ya waktu.
sapi siji aku dhewe nggih niku tahun pinten tahun 70-an nggih. Jadi sampai hari ini masih diingat-ingat terus. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, posisi kula panjenengan sami niku napa Bapak Ibu? Sebagai seorang mukmin, amalnya belum tentu diterima, tapi kalau dosa sudah jelas dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, monggo Bapak panjenengan sami terus-menerus berbuat kebaikan, enten pengajian panjenengan rawuh, enten amal kebaikan panjenengan berkontribusi. Ada orang bangun masjid, kemudian diundang Bapak Ibu teng daerah di daerah Cilacap, niku gur diken ngisi naskah pernikahan. Ulang-ulang ngisinya 30 menit, niku perjalanan Solo Cilacap niku luar biasa numpak kereta. Sampai sana Bapak Ibu ternyata dari mempelai putri niku gak dari bapak, gak dari ayah, punya seorang bapak yang punya kebiasaan luar biasa. Setiap Jumat bapak ini keliling Bapak Ibu teng Cilacap mencari masjid-masjid yang direhab, direnovasi atau masjid-masjid yang baru dibangun. Karena bapak ini usahanya toko besi, itu setiap Jumat muter. Kemudian nanti kalau Jumat itu kepanggil salah satu kali masjid yang lagi direnovasi, ketemu mandiri, Mas, ini kira-kira sih butuh dan saat ini tinggalnya masih butuh semen Pak Piro 50 sak. Ya wis tak kei nota. Iki notane sesuk butuhno ning tokoku njaluk 50 sak. Ngomong seko awakku. Ya, kiriman dari langsung. Jadi dia itu punya kebiasaan kalau Jumat mencari masjid untuk disumbang Bapak Ibu. Ini adalah salah satu sifat baik yang perlu kita contoh. Mungkin awal juga Bapak ini kok butuh ya Mas. Jadi butuh Jakarta mesti harus Pak. Oh ya wis aku ikut kok Mas. Buku-buku tidak pakai ya. Tapi soalnya enggak kurang duit, aku sering gondongo pun Pak kok mikem ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita itu memang tidak bisa membantu apa-apa kecuali cuma dengan doa. Makanya kalau panjenengan Pak Bu, itu ngomongin mawon, itu mobil, itu motor, enten mbah-mbah wis sepuh dengan perapatan ning pinggir dalan dodolan kacang, dodolan bili, dodolan telot, dodolan pohong. Panjenengan boten saged numbasi nggih. Panjenengan namung saged ningali saking tebih mawon nggih, Mbah. Mugi-mugi berkah nggih, Mbah. Dagangan panjenengan diparingi laris Allahumma amin. Panjenengan doakan dari jauh itu sudah luar biasa. Mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh dirinya. Makanya Bapak Ibu monggo semangat anggenipun ngamal saleh tur ora usah dieling-eling. Biarlah Allah yang nanti akan mencatatkan semua kebaikan-kebaikan kita. Mulai hari ini zaman medsos, sidik-sidik catat dan medsos, sidik-sidik catat dan medsos. Alhamdulillah hari ini kajian Ahad pagi cekrek ya foto ya kan, cekrek kajian ya ini perlu oke ya soalnya ibu foto-foto dewi-dewi. Nah nek menungso bae sregep nyatet amali dewi-dewi terus malaikat tugase nopo ya wis catet nopo tak catet nggih. Tapi oleh Allah, janganlah menjadi orang yang suka mengingat-ingat kebaikan dia. Biarlah itu dihitung sama Allah pun boten sak kelingan tentang kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu, Anda orang celaka adalah orang yang kalau dalam urusan dunia sukanya melihat yang lebih tinggi dari dia, sehingga menyebabkan dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu-ibu tontonan TV nonton Navita Slagina kali Raffi Ahmad tuku katok bayi siji pil niku regane 3 yuta katok bayi cendek kuwi saking kaos niku regane 3 yuta jenengan 3 yuta tuku katok bayi wah iso dadi bakul katok nggih iso bukuan. Lah nek pendandino sing ditonton ngoten niku awake dhewe mboten saged syukur Pak ya. Soalnya dilihat yang tinggi kita Slavina napa jenenge nyidam njaluk villa 2 miliar. Awake
dhewe Pak bojone nyidam dalam sate ayam ratu kok ngomongnya 2 miliar. Makanya kalau kita itu lihatnya yang tinggi terus Bapak Ibu, kita ini nggak pernah bisa bersyukur. Maka untuk urusan dunia, lihatlah yang lebih rendah daripada kita. Kalau penjaringan sami nggak ada motor, bisa dipakai untuk kajian, bisa dipakai untuk boncengin istri. Lihat mereka yang lebih rendah. Dia nggak naik hotel, ya. Awalnya duit gurgari mencet double starter, motornya bisa ngurut dewi, digas iso mlaku dewi, rodone iso banter dewi. Awalnya dewi rasa mlaku, rasa kemeringat, tekan omah. Tapi enten Bapak Ibu, sedulure awake dewi sing kudu numpak hotel, ngingok tekan, nggih. Ngantek kentong koyo pupu, nggih. Numpak hotel terus. Sing numpak hotel jenengan melihat orang yang lebih di bawah yang kemana-mana cuma jalan kaki, jenengan pengen pade duwe hotel iso gowas karo kanca-kancane lah kuwi numpake bersualu nganti tipis kaya ngene nggih. Nanti arep anu jenenge tali ini copot disita terus sing saged mlampah Bapak Ibu jenengan bersyukur. Lihat orang-orang yang hari ini misalnya cuma duduk di atas kursi roda, orang tahu cek tensi, orang tahu cek gula, orang tahu cek kolesterol, padahal isone itu seket kunjul. Sing berbahaya itu tensi, menawi tensi itu ajeng 220 itu sing bahaya itu menawi wonten serangan stroke ringan, ya. Misalnya kados rencang gula itu umurnya jenol, bahkan dia seorang yang sering naik gunung. Tapi gini Bu, orang tahu cek tensi, tensinya tahu digagas. Kemarin karena stroke ringan itu tangan kanannya ini nggak bisa digerakkan. Guru lemes kata bapak jenol, umurnya sekitar 40-an, seneng munggah gunung. Kalau masalah olahraganya lempar pisau, tapi ternyata nggak pernah cek tensi. Makanya ini Bapak Ibu yang harus buat penjaringan sami waspadai. Menawi saged enten cek tensi gratis, silakan cek. Kalau yang penting itu bawahnya masih bagus 90, 80, Tapi bawahnya sampai 110. Wah ini mesti sirahnya itu kurangnya gue pengen berapa tuh uang baik. Paling ngeluh terus mendaki dong. Makanya Bapak Ibu dalam urusan dunia mari kita melihat sosok orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Kemudian yang keempat, tanda orang sekarang menurut Syekh Nawawi Al-Bantani inggih punika orang-orang yang kalau dalam urusan agamanya, urusan akhiratnya mereka lebih suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah daripada dia. Lu aku itu cek mending cek gelem ahad pagi tonggo gue ratau ahad pagi bapak. Lu aku lo cek mending gelem Jumatan lah tonggo gue pak desa gue Islam tapi tidak tahu Jumatan. Lu aku mending cek gelem korban lagian berbedus cilik-cilikan daripada tonggo gue berkorban perasaan berjadi. Kalau dalam urusan akhirat dia selalu melihat kepada yang lebih rendah. Makanya Bapak Ibu kalau kita ingin jadi orang bahagia hidupnya, lihatlah orang-orang yang takwanya itu lebih tinggi daripada kita. Supados apa? Supados penjaringan sami menika dari kerentak semangat untuk beramal soleh, mendapatkan motivasi terbaik. Wong kang iman menika ora sabijak guman Bapak Ibu. Lagi awake dhewe delok kemawon niku awake dhewe iso terpengaruh terhadap amal solehnya. Wong ingkang soleh menika ora sah awake dhewe bergaul, cuma melihat dari jauh saja kita itu kepingin seperti mereka. Makanya masyaallah sini rahimakumullah, kalau penjaringan sami monggo Bapak Ibu dalam urusan-urusan ibadah itu melihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Kemarin kita saksikan ada seorang khotib Bapak Ibu. Khotib, dia sedang khotib Jumat, tangannya seperti ini, dia berdiri seperti ini. Kemudian berkali-kali dia menekankan kepada jamaah, wahai jamaah sekalian, pakai bahasa Arab, karena orang Arab. Penting bagi kita untuk menjaga akidah. Bagaimana kita senantiasa memperbarui syahadat kepada Allah. Kita hanya meyakini Allahu Ahad,
Allah satu-satunya yang kita sembah. Ketika beliau ngendika kesempatan, tiba-tiba lemas, duduk, kemudian ternyata beliau langsung meninggal saat itu juga, Bapak Ibu. Meninggal dalam kondisi yang luar biasa bahagia. Ada seorang ustaz mu'alaf dari agama lain masuk Islam, dia menjadi kristolog, orang yang mempelajari Kristen untuk kemudian dicari pelurusan-pelurusannya. Pada saat sholat, beliau sedang sholat Jumat atau sholat Zuhur atau Asar, saya lupa, dia sujud, Bapak Ibu. Tapi yang lain pada berdiri, ternyata ustaz ini tidak berdiri, dan itu adalah sholat terakhir mereka. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dengan kami kalau melihat akhirat, lihatlah pada orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Betapa kalau dengan kami itu kepengen dipundut kalian Gusti Allah dalam posisi taat, dalam posisi sholat, dan dalam posisi ngaji. Seorang qori kiai di Jawa Timur sedang ngaji pembacaan ayat suci Al-Quran, baru dia ngaji A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru beberapa ayat, tiba-tiba beliau ambruk. Ternyata itu adalah membaca Quran terakhir dari diri beliau. Makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, monggo kalau dengan segi Bapak Ibu dalam urusan-urusan kehidupan akhirat, kita lihat orang-orang yang lebih tinggi. Ada orang-orang yang hari ini rela bekerja keras keringat banting tulang, pendak dino nyambut gawe, bukan untuk urusan dunianya, tapi untuk urusan akhiratnya. Bagaimana rupiah-rupiah yang dia kumpulkan kelak bisa menjadi kendaraan untuk menuju surganya Allah. Karena kalau kita mengumpulkan rupiah tapi hanya untuk hidup enak di dunia saja, itu masih kurang, Bapak Ibu. Banyak orang mempersiapkan kehidupan enak di akhir dunianya, tapi mereka lupa untuk mempersiapkan kehidupan enak di akhiratnya. Pramila, sekawan tanda-tanda orang yang celaka ini monggo kita hindari. Jadilah kita pribadi-pribadi yang senantiasa ingat dosa dan kesalahan kita, sehingga kita berharap kepada Allah akan ampunan. Orang-orang yang bisa beribadah di kamar-kamarnya, di bilik-biliknya, kemudian nangis gara-gara dosa-dosanya, maka Allah akan janjikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Jadilah orang-orang yang bisa melupakan kebaikan-kebaikannya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, jangan diingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Biarlah Allah yang nanti akan mencatatnya. Dan jadilah Bapak Ibu pribadi-pribadi yang untuk urusan dunia kita memandang yang lebih rendah daripada kita. Jangan suka memandang lebih tinggi orang-orang yang punya kedudukan dan punya dunia yang tinggi. Sedangkan yang keempat adalah bagaimana kita melihat orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah, yang akhiratnya itu lebih bagus daripada diri kita. Supados dengan sampai apa? Termotivasi dalam beramal soleh dan menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sedikit tausiah pagi ini, semoga bermanfaat kepada diri kita semua, menambah ketakwaan kita, menambah keinginan kita untuk berbuat banyak bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.